Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 2, muatan IPS tentang pemanfaatan sumber daya alam. Anak-anak, tahukah kalian sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan manusia untuk melangsungkan hidup. Nah, sumber daya alam itu dibagi ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui serta sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Ya, contohnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, nikel, perak, dan bahan tambang lainnya. Kemudian sumber daya alam yang tidak pernah habis atau yang dapat diperbarui, yaitu contohnya matahari, air, angin, kekayaan laut, kemudian hasil pertanian, peternakan, serta perkebunan. Pemanfaatan sumber daya alam. Selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada pula sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Contohnya, pertanian padi atau menanam padi. Di dalam menanam padi tersebut, kita memerlukan sumber daya alam seperti matahari. Matahari digunakan sebagai pembangkit listrik atau menerangi lingkungan. Bisa juga sebagai untuk pertumbuhan tanaman padi. Kemudian air. Air digunakan untuk mengairi lahan pertanian. Kemudian udara. Udara merupakan sumber karbon dioksida yang dibutuhkan tanaman untuk berfotosintesis dan oksigen untuk pernafasan makhluk hidup. Kemudian kotoran hewan. Kotoran hewan digunakan sebagai pupuk tanaman padi agar tanaman padi tumbuh subur. Kemudian kerbau. Kerbau digunakan sebagai sumber bahan makanan dan tenaganya digunakan petani untuk membajak sawah. Nah, yang kedua, pembuatan ikan asin. Dalam pembuatan ikan asin, kita membutuhkan 3 sumber daya alam. Yang pertama, panas matahari. Panas matahari digunakan untuk mengeringkan ikan-ikan. Kedua, garam. Garam digunakan untuk mengawetkan ikan asin. Yang ketiga, kayu. Kayu digunakan sebagai bahan pembuat anyaman, tempat pengeringan ikan. 3. Pembuatan pakaian. Beberapa sumber daya alam yang dibutuhkan untuk kegiatan pembuatan pakaian, yaitu yang pertama kapas. Untuk apa kapas? Untuk bahan baku pembuatan kain dan benang. Kemudian ada juga plastik sebagai bahan baku pembuatan kancing, serta logam. Logam digunakan sebagai bahan baku pembuatan jarum jahit atau bisa juga digunakan sebagai gunting. 4. Pembuatan patung. Sumber daya alam yang dibutuhkan untuk kegiatan membuat patung antara lain tanah,
kayu, atau batu sebagai bahan baku pembuat patung. Kemudian besi atau baja digunakan untuk bahan baku pembuatan pahatan. Yang kelima, transportasi. Sumber daya alam yang digunakan untuk kegiatan transportasi antara lain logam. Untuk apa anak-anak logam? Logam digunakan untuk membuat alat transportasi. Contohnya mobil, sepeda motor, pesawat, dan alat transportasi lainnya. Kemudian ada minyak. Minyak digunakan sebagai bahan utama pembuatan bahan bakar transportasi. Karena tanpa minyak, alat transportasi kita tidak akan pernah bisa bergerak. Sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan. Anak-anak, tahukah kalian temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh? Bahan-bahan tersebut merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya sangat berlimpah atau sangat banyak. Salah satu contohnya kunyit. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, sebagai bumbu dapur. Yang kedua, obat tradisional. Yang ketiga, sebagai pewarna alami. Manfaat batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Kemudian, hasil pengolahan batu bara dapat menghasilkan yang pertama, gas. Gas digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga gas untuk industri. Kemudian, metanol atau bahan bakar cair yang digunakan untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Yang ketiga, bahan bakar kompor briket digunakan sebagai alat bantu memasak dalam kebutuhan sehari-hari. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan tentang sumber daya alam. Semoga bermanfaat. Jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa.